Skin minimalism atau banyak juga yang menyingkat jadi skinimalism. Nah, sebenarnya apa sih skinimalism itu? Apakah kalau kita menjalankan skinimalism berarti kita nggak boleh merawat kulit kita sama sekali? Terus kalau misalnya kita mau ikut menjalankan skinimalism, kira-kira gimana ya caranya? Halo, ketemu lagi sama aku Liz. Hari ini kita mau bahas tentang skinimalism atau perawatan kulit minimalis. Sebenarnya apa sih skinimalism itu? Skinimalism pada intinya ialah perawatan kulit yang mengedepankan konsep minimalis. Jadi fokusnya kita menggunakan perawatan kulit atau make up yang minimal tapi tetap menjaga kesehatan kulit kita. Jadi dalam skinimalism bukan berarti kita nggak boleh merawat kulit kita sama sekali. Kita tetap merawat kulit kita tapi dengan tahapan yang minimal atau kita menyederhanakan tahapan-tahapan perawatan kulit kita. Sekedar berbagi pengalaman, aku pribadi itu sebenarnya pada dasarnya nggak segitunya dalam merawat kulit. Mungkin ini dipengaruhi juga karena dulu aku tumbuh di masa-masa di mana skincare dan make up itu belum kayak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang, jangankan SMP atau SMA, anak-anak SD aja tuh udah melek skincare dan melek make up. Kalau zaman aku dulu, itu saat aku SMP tahun 90-an, itu anak-anak sekolah itu memang benar-benar segitu polosnya. Nggak ada yang pakai bedak dan juga belum kenal skincare. Terus saat aku SMA mulai kenal yang namanya pembersih wajah, pelembab wajah untuk remaja gitu. Tapi itu pun sebenarnya juga jarang yang make. Masih masih polos lah, masih belum kayak anak-anak zaman sekarang. Terus setelah kuliah mulai kenal riasan tipis-tipis, mulai pakai bedak, mulai pakai zaman itu jarang juga yang pakai lipstick ya, masih lip gloss sheer color yang warnanya tipis-tipis gitu. Bedaknya pun juga tipis-tipis, jarang yang pakai foundation juga, masih yang basic-basic aja. Kalaupun pakai perawatan kulit juga pembersih, pelembab yang basic-basic aja gitu loh. Jadi sekarang setelah menjalankan hidup minimalis dan juga menjalankan skinimalism, nggak banyak habit yang berubah juga sebenarnya dari aku, karena memang dari dulu udah terbiasa menggunakan perawatan kulit yang minimalis. Adanya beauty standard atau standar kecantikan di masyarakat kita yang memandang bahwa perempuan cantik itu harus tinggi, kulitnya putih, glowing, itu bikin banyak masyarakat terutama perempuan itu berusaha sekeras mungkin mengejar bagaimana caranya bisa mengikuti standar kecantikan yang ada di masyarakat. Apalagi sekarang banyak banget orang yang menggandrungi tergila-gila dengan bintang-bintang Korea. Banyak banget skincare atau produk-produk kecantikan, produk-produk perawatan kulit dan make up itu meng-hire brand ambasadornya itu bintang-bintang Korea. Standar kecantikan masyarakat itu sekarang melihatnya ke orang-orang Korea, padahal kita wanita Indonesia itu pada umumnya punya kondisi kulit yang berbeda sama para bintang-bintang Korea itu. Di Indonesia itu kan warna kulitnya macam-macam ya, nggak semuanya itu putih bersih flawless seperti itu gitu loh. Ada yang coklat, ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat dan sebagainya. Iklim kita pun juga berbeda dengan iklim yang ada di Korea. Tapi dengan banyaknya produk-produk atau banyaknya orang-orang yang mengidolakan bintang-bintang Korea dan mengukur standar kecantikan itu seperti bintang-bintang Korea, jadi banyak anak-anak muda, terutama perempuan muda kita yang merasa insecure dan berusaha sekeras mungkin menggunakan berbagai produk supaya bisa merubah kulitnya untuk kelihatan flawless, putih, glowing, dan seperti apa yang diidolakan di masyarakat. Saking banyaknya perempuan yang sangat pengen mengikuti standar kecantikan bintang-bintang Korea, sampai ada yang namanya 10 step skincare routine atau perawatan kulit dalam 10 langkah. Bahkan di beberapa artikel aku baca itu 12 langkah. Segitu banyaknya tahapan yang harus dilalui buat merawat kulit. Mulai dari pembersih, serum, pelembab, toner, terus ada krim siang, krim malam, sunscreen, dan sebagainya. Banyak banget. Kebayangkan ada berapa banyak bahan kimia yang masuk ke dalam badan kita. Selain itu, ada berapa banyak bahan kimia yang mencemari lingkungan di sekitar kita juga. Karena nggak semua bahan dalam skincare atau dalam make up atau dalam produk-produk perawatan kulit itu yang bisa terurai di lingkungan gitu loh. Dan semakin banyaknya produksi skincare,
semakin banyaknya distribusi skincare, produksi juga kemasannya, itu pastinya juga akan semakin banyak mencemari lingkungan. Jadi menjalankan skinimalism itu bukan hanya bagus buat kita karena pastinya akan lebih simpel, lebih hemat, dan juga lebih aman buat kulit kita, tapi juga akan lebih aman buat lingkungan. Oke, terus gimana caranya kalau kita mau menjalankan skinimalism? Yang pertama menurut aku ialah cintai dan syukuri kulit kita apa adanya. Kita boleh aja punya idola bintang Korea atau bintang manapun lah itu yang kecantikannya itu sangat kita kagumi. Kita juga boleh aja tahu atau menyadari bahwa masyarakat kita punya beauty standar tertentu. Tapi kita nggak harus ngikutin itu. Semua perempuan itu pada dasarnya cantik dengan keunikannya masing-masing. Nah, kalau kita nggak mensyukuri dan nggak menerima kondisi kita apa adanya, kita pasti akan capek sendiri untuk terus berusaha mengikuti standar kecantikan orang lain. Padahal mungkin kondisi kita itu berbeda gitu loh sama mereka. Kita tinggal di Indonesia dengan iklim tropis yang panas, terus kita mungkin secara genetik juga nggak memiliki kulit yang seputih dan seglowing itu gitu loh. Kalau kita terobsesi untuk menjadi seperti itu, ya kita akan capek sendiri, dan bisa jadi kita juga akan jadi salah langkah menggunakan produk-produk yang sebenarnya nggak aman buat kita dan juga lingkungan kita. Jadi hal yang paling penting untuk kita lakukan pertama kali ialah mensyukuri, menerima kondisi kita apa adanya. Bukan berarti kita nggak merawat kulit, karena kulit yang sehat itu nggak harus putih, nggak harus glowing gitu. Kulit yang sehat itu ya kulit yang apa adanya. Kita juga nggak perlu malu untuk memperlihatkan entah itu di media sosial ataupun di dunia nyata, ya kulit kita seapa adanya. Kulit yang bertekstur, yang memiliki pori, yang mungkin ada bercaknya atau mungkin ada bekas luka segala macam gitu loh. Karena ya kulit kita memang seapa adanya seperti itu gitu loh. Merias diri boleh, aku pun juga memakai make up, memakai riasan gitu, tapi nggak perlu berlebihan juga. Karena saat kita sudah menerima dan mensyukuri kondisi kita apa adanya, kita akan bisa lebih memeluk diri kita seapa adanya. Yang kedua, sederhanakan tahapan perawatan kulit kita. Kalau tadi aku cerita ada yang namanya 10 langkah perawatan kulit ala Korea, bahkan ada yang 12 langkah. Nah, dalam skinimalism, tahapan-tahapannya itu diminimalkan hanya menggunakan produk-produk yang basic aja yang memang kita butuhkan. Biasanya produk-produk basic ini terdiri dari pembersih wajah, terus beberapa ada yang menggunakan toner, ada juga yang enggak, terus pelembab, dan juga sunscreen. Cuman itu aja, karena memang sebenarnya yang dibutuhkan kulit kita secara dasar itu hanya itu aja. Yang ketiga ialah pilih produk yang multifungsi atau multipurpose. Jadi produk itu bisa digunakan buat beberapa fungsi sekaligus. Misalnya kita pilih moisturizer atau pelembab wajah yang juga sekaligus bisa digunakan sebagai body lotion. Atau misalnya kita memilih produk sunscreen yang bisa digunakan buat orang dewasa tapi juga cocok digunakan buat anak-anak kita. Jadi kita belinya satu buat bareng-bareng. Atau misalnya krim perawatan siang dan malam itu nggak perlu dipisah. Kita cari krim yang bisa kita gunakan buat kapan aja, bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam, atau bisa dipakai kapan aja saat kita butuh. Jadi dalam skin minimalism kita mencari produk yang bisa digunakan buat memenuhi beberapa fungsi sekaligus supaya nggak kebanyakan produk yang harus dibeli. Yang keempat, jangan lupa buat cek dan recheck produk skincare yang mau kita pakai atau mau kita beli. Jangan sampai kita beli skincare itu cuman karena terpengaruh sama iklan atau terpengaruh sama influencer atau brand ambassador yang mengiklankan produk tersebut. Jangan juga cuman berdasarkan review-review dari orang lain yang mungkin kondisi kulitnya tuh beda sama kita. Kalau misalnya kita udah punya merek tertentu yang udah kita pakai lama dan itu tuh nggak masalah di kulit kita, cocok sama kulit kita, akan lebih baik buat nerusin itu aja daripada kita ganti-ganti produk yang kita nggak tahu efeknya apa buat kulit kita. Selain itu, kita juga harus cek dan recheck bahan-bahan yang terkandung dalam skincare itu. Apakah emang aman buat kita, apakah punya efek jangka panjang buat kita. Terus kita juga harus cek apakah bahan-bahan yang ada di dalamnya itu aman buat lingkungan atau enggak. Karena enggak semua bahan yang ada dalam skincare itu bisa terurai di dalam lingkungan. Jadi kita bisa cek, kita bisa googling apakah bahan ini yang ada di dalam skincare yang kita pakai itu aman buat lingkungan kita atau enggak.
Tips yang terakhir yang mau aku share ialah kita berusaha untuk lebih banyak melakukan perawatan sendiri di rumah dengan bahan-bahan alami yang bisa kita bikin sendiri. Dan di video kali ini aku juga mau share bahan-bahan alami apa yang biasa aku pakai di rumah buat perawatan kulit. Sekaligus aku mau liatin gimana cara bikinnya dan gimana caranya aku pakai bahan-bahan alami itu buat perawatan kulit aku. Yang pertama ini ialah campuran kopi sama madu. Ini adalah skincare alami yang paling sering aku bikin dan aku udah lama banget pakai ini, dan aku favorit banget juga sama skincare ini karena efeknya di kulit itu rasanya lebih halus, lebih lembut, terus aromanya juga enak banget. Dan ini juga gampang banget dibikinnya karena kita tinggal campurin kopi bubuk sama beberapa sendok makan madu. Untuk ukurannya sebenarnya nggak harus sama apa yang aku tulis di sini. Kita tinggal sesuaikan aja sama selera kita maunya bikin seberapa banyak dan juga maunya teksturnya seperti apa. Aku pribadi lebih suka yang teksturnya itu berbentuk seperti pasta tapi nggak terlalu encer, karena kalau terlalu encer nanti pas dipakai buat maskeran itu madunya kayak meleleh gitu di kulit dan itu bikin aku nggak nyaman. Jadi aku lebih suka yang teksturnya kayak gini, berbentuk pasta tapi nggak terlalu encer. Untuk penyimpanannya aku biasa simpen di suhu ruang dan aku bikin 1-2 minggu sekali. Biasanya ini aku pakai buat masker, buat body scrub atau juga buat face scrub, itu enak banget. Yang kedua ini ialah rice water atau biasa dikenal sebagai pitera. Ini bikinnya juga gampang banget. Kita tinggal cuci beras, terus air pencucian pertamanya itu kita buang, lalu kita ganti airnya pakai air bersih, bisa pakai air mineral atau air yang sudah difilter bersih. Untuk jumlahnya sebenarnya kita kira-kira aja sampai berasnya terendam semua. Setelah itu kita diemin dulu selama 1-2 jam sebelum nanti kita pindah ke dalam kemasan. Untuk kemasannya usahain gak usah beli, kita pakai apa yang ada di rumah aja. Ini aku pakai botol bekas obat dan juga botol bekas micellar water yang aku bersihin. Ini bisa dicuci bersih, terus setelah dicuci bersih kita steril dengan cara direbus, terus nanti setelah kering baru bisa dipakai buat kemasan. Setelah tadi kita diemin selama 1-2 jam, terus rice waternya kita saring dan baru kita masukin ke dalam kemasan. Rice water ini bisa kita simpan di kulkas kurang lebih 1 minggu. Manfaat dari rice water ini banyak banget. Selain bisa kita pakai sebagai toner, juga bisa kita pakai sebagai penyubur rambut. Terus banyak juga testimoni yang aku lihat di YouTube ataupun di artikel, rice water ini juga bermanfaat buat obat jerawat dan juga buat anti aging. Selanjutnya ini ialah campuran oat dan yogurt. Ini bikinnya juga gampang banget. Kita tinggal hancurin oatnya pakai dry mill atau pakai penghancur bumbu, dan nanti setelah udah halus menjadi oat powder baru kita campur sama yogurtnya. Untuk campurannya ini sebenarnya nggak harus yogurt ya, kita bisa ubah misalnya campurannya pakai madu atau pakai rose water atau mungkin pakai bahan-bahan lain yang sekiranya bagus dan sesuai sama jenis kulit kita. Kita juga bisa tambahkan almond oil atau mungkin kalau kita mau ada aroma tertentu kita bisa tambahkan essential oil juga. Setelah itu kita aduk sampai berbentuk menjadi pasta atau kita sesuaikan sama selera kita maunya teksturnya seperti apa. Kalau buat aku pribadi, aku jadikan ini tuh sebagai pengganti pembersih wajah setiap hari, atau bisa juga dipakai buat uluran atau buat masker wajah. Dan ini bisa kita simpan di kulkas untuk kita pakai kurang lebih 1 minggu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa bahan alami yang biasa aku bikin di rumah dan aku pakai buat perawatan kulit aku sehari-hari. Mungkin kamu tertarik buat ikutan nyoba bikin dan juga nyoba make. Kalau kamu udah ikutan nyoba, kamu bisa ceritain pengalaman kamu di Instagram dan tag Instagram aku @minimalis buat aku share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka ikutan tertarik buat menjalankan skinimalism. Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.